Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi yaftahul abwabal khairi wa ya'laku abwabasy syarr. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bittaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wasma'u qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatan minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yakdzibun. Wa qala Allah Ta'ala aidan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faminhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis as-sahih, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Fayaqulu wa man aba ya Rasulullah? Man ata'ani faqad dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Muslim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulil karim. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita untuk senantiasa memperbanyak puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana kalau kita perhatikan, ketika kita rasakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah putus kita terima di dalam hidup dan kehidupan kita. Mulai dari kita tidur sampai kita tidur lagi, kita tidak pernah terputus menerima rahmat karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang berbahagia, kalau kita pertanyakan, kalau kita jumlahkan berapa nikmat yang sudah kita terima daripada Allah, berapa banyak nikmat yang sudah kita pakai yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun manusia yang akan mampu menghitung, menjumlahkan nikmat-nikmat karunia yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia di dalam hidup dan kehidupan. Hanyalah Allah yang akan bisa menjawab. Kalau kita bertanya berapa nikmat yang telah kita terima, berapa karunia yang telah kita terima di dalam hidup dan kehidupan, maka Allah sendiri yang menjawab. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Wahai manusia, kata Allah, kalaulah kalian ingin menghitung, kalaulah kalian ingin menjumlahkan berapa nikmat yang telah aku kasihkan kepada kalian, berapa karunia yang telah aku berikan kepada kalian, la tuhsuha, sehebat apapun pandainya kamu mengira, sehebat apapun pandainya kamu untuk menjumlahkan, maka la tuhsuha, nikmat yang telah aku berikan kepada kalian wahai manusia tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah mampu untuk kalian hitung jumlahnya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, begitulah nikmat-nikmat yang telah kita terima. Begitulah banyaknya rahmat karunia yang telah kita terima daripada Allah di dalam hidup dan kehidupan kita.
Maka kaum muslimin yang berbahagia, berkaitan dengan nikmat dan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa tugas kita ketika Allah memberikan rezeki, ketika Allah memberikan karunia di dalam hidup dan kehidupan kita? Apakah kita hanya bertugas untuk memakai nikmat-nikmat? Apakah kita hanya bertugas untuk mempergunakan karunia yang diberikan oleh Allah? Tidak, kaum muslimin yang berbahagia. Ketika Allah memberikan nikmat dalam kehidupan kita, ketika Allah memberikan karunia di dalam hidup dan kehidupan kita, maka ada kewajiban kita untuk dalam masalah nikmat itu. Apa kewajiban kita? Untuk selalu kita bersyukur akan nikmat-nikmat Allah Ta'ala itu. Loh kaum muslimin yang berbahagia, bagaimana kita semestinya untuk bersyukur dalam kita menerima karunia dan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita dalam rangka bersyukur kepada Allah ketika kita menerima nikmat daripada Allah? Cukupkah kita hanya dengan mengucapkan alhamdulillah doang? Tidak, muslimin yang berbahagia. Ketika kita diberikan oleh Allah taala nikmat, ketika kita diberikan oleh Allah taala karunia, kita tidak hanya bisa mengucapkan alhamdulillah saja ketika kita ingin mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah taala itu. Lalu bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah taala itu? Istiqmala nikmallahi fi ta'atihi wa tauqi anil maksiyah. Jadi kewajiban kita dalam menerima, dalam memakai nikmat yang diberikan oleh Allah taala itu, istiqmala nikmallahi fi ta'atihi. Kita pergunakan, kita arahkan, kita manfaatkan sekalian karunia rezeki yang diberikan oleh Allah taala kemana? Fit tauqi, dalam rangka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaat yang berbahagia. Kemudian cara kita bersyukur yang kedua wa tauqi lil maksiyah. Sekalian nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah taala itu di dalam hidup dan kehidupan kita, Wattauqil maksiat, jangan sampai kita pergunakan dalam berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah taala dalam kehidupan kita, jangan sampai kita pergunakan kepada perbuatan berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua syarat inilah yang mesti kita lakukan ketika kita mendapat nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak melakukan hal dua tersebut, ketika kita mendapatkan nikmat daripada Allah, maka Allah mengatakan kepada kita, kitalah orang-orang yang kufur nikmat, orang-orang yang tidak mau berterima kasih, orang-orang yang tidak pernah tahu dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin yang berbahagia, inilah kewajiban kita ketika kita mendapat nikmat, ketika kita dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat dan karunia dalam hidup dan kehidupan kita. Apa saja bentuknya. Ketika kita ingin mensyukuri nikmat mata, maka mari kita pergunakan mata ini dalam rangka untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dikatakan bersyukur kepada mata yang diberikan oleh Allah ketika mata masih kita pergunakan dalam rangka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita juga tidak termasuk orang yang bersyukur akan nikmat mata yang diberikan oleh Allah taala ketika kita masih mampu menggunakan mata dalam perkara dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mulut kaum muslimin yang berbahagia. Bagaimana kita mensyukuri mulut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Berapa harga sebuah mulut kaum muslimin yang berbahagia? Kalau kita mau tahu berapa harga sebuah mulut, tanyakan kepada orang yang bisu. Maka ketika mulut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hidup dan kehidupan kita, ketika kita ingin bersyukur dengan mulut ini, maka mari kita pergunakan mulut ini dalam rangka berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi mulut kita masih mengatakan perkataan yang kotor-kotor, ketika mulut masih mengatakan perkataan yang maksiat, ketika mulut masih mengatakan perkataan-perkataan yang mengandung dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka artinya kita tidak bersyukur dengan mulut yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kaum muslimin yang berbahagia. Pokoknya apa saja nikmat yang telah diberikan oleh Allah di dalam hidup dan kehidupan kita, ketika kita termasuk orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita pergunakan,
kita arahkan, kita manfaatkan seluruh nikmat yang kita terima itu dalam perkara-perkara, yaitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kaum muslimin yang berbahagia, sekalian nikmat karunia yang kita terima daripada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ini kita pergunakan dalam rangka berbuat maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Maka judul khutbah kita pada siang hari yang berbahagia ini, takwa adalah solusi untuk menjauhkan kesulitan dan kesusahan dalam hidup dan kehidupan. Ma'asyiral muslimin sedang jemaah Jumat rahimakumullah. Semua manusia, apalagi kita yang hadir di rumah Allah pada hari yang berbahagia ini, tentu kita sepakat semuanya bahwa apa tujuan kita lahir ke dunia ini? Untuk apa kita hadir di dunia ini? Apa yang kita inginkan di dunia ini? Tentu jawaban kita semuanya tentu sama, kaum muslimin yang berbahagia. Siapapun kita, apapun aktivitas kita, tentu jawaban kita sama ketika kita ingin mendapatkan sesuatu di atas dunia ini. Lalu apa yang kita cari di dunia ini, kaum muslimin yang berbahagia? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Baqarah 120. Faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sebahagian manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu selalu berdoa, "Hei Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan ya Allah. Berikanlah kami kenyamanan dalam kehidupan ini ya Allah. Berikan juga kami kedamaian dalam kehidupan ini ya Allah, yaitu di dalam kehidupan kami di dunia. Wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Dan kami juga bermohon di hadapan-Mu ya Allah, berikan juga kami kebahagiaan, beri juga kami kesenangan, beri juga kami kedamaian ketika kami hidup di akhirat. Masyarakat muslimin yang berbahagia, inilah tujuan kita hidup di permukaan bumi ini, mencari kebahagiaan dunia dan mencari kebahagiaan akhirat. Maka kaum muslimin yang berbahagia, siapa-siapa yang hanya ingin mencari kebahagiaan duniawi belaka, maka kaum muslimin yang berbahagia juga Allah akan berikan kebahagiaan itu, tetapi bukan kebahagiaan yang hakiki. Barang siapa yang lebih mencari kebahagiaan akhirat ketimbang kebahagiaan dunia, maka Allah akan menghiasi buat kebahagiaan kepada mereka. Kebahagiaan dunia diberikan oleh Allah Ta'ala, juga kebahagiaan akhirat itu sudah pasti diberikan oleh Allah kepada mereka. Maka kaum muslimin yang berbahagia, inilah tujuan kita hidup di dunia ini. Inilah keinginan kita hidup di dunia ini. Siapa manusia yang mau menderita kehidupannya di dunia ini? Siapa manusia yang mau kesulitan dalam kehidupan? Tidak ada kaum muslimin yang berbahagia. Kesusahan, kesulitan itu adalah karena kita diri sendiri. Apa yang kita jumpai dalam kehidupan kita, menderita kita, sulit dalam kehidupan kita, kita sendiri yang membuat hidup kita menderita. Kita sendiri yang membuat hidup kita kesulitan. Karena kaum muslimin yang berbahagia, resep-resep ini telah banyak diturunkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Doa kita selalu, yaitu bagaimana hidup kita mendapat kebahagiaan dunia, hidup kita bagaimana mendapatkan kebahagiaan akhirat. Resepnya sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti kita lakukan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Talaq ayat 2 dan ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ja'allahu makhraja, pasti Allah tuntun kehidupan mereka. Allah berikan jalan solusi, jalan keluar dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam hidup dan kehidupan mereka. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang melakukan nilai-nilai takwa di dalam hidup dan kehidupannya, pasti kata Allah akan diberikan dia itu, yaitu rezeki dengan rezeki yang sangat-sangat mudah. Masalah muslim yang berbahagia. Ini cara kita kalau kita sudah merasakan kesulitan dalam kehidupan ini. Kalau kita sudah merasakan kesusahan dalam kehidupan ini, coba kita praktekkan ayat Allah Ta'ala ini. Maka kaum muslim yang berbahagia, susah hidup kita.
Bahaya hidup kita, jangan marah kepada orang lain. Jangan dituding bapak kepala desa, jangan dituding siapa-siapa, tapi tuding diri kita sendiri. Kenapa kita susah? Kenapa kita miskin? Kenapa kita payah? Tuding diri kita sendiri. Sebab apa? Allah sudah menyampaikannya di dalam Al-Quran. Kenapa tidak kita amalkan? Itu kesalahan kita sendiri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah berikan solusi. Pasti Allah berikan jalan keluar ketika mengatasi permasalahan dalam hidup dan kehidupan. Kita muslim yang berbahagia. Kehidupan siapapun di antara manusia ini tentu ada yang banyak masalah. Maka ketika kita kaum muslimin yang berbahagia agar diberikan oleh Allah solusi, ketika kita menginginkan agar Allah memberikan jalan keluar dalam menghadapi persoalan problem kehidupan kita, maka kaum muslimin yang berbahagia syaratnya kata Allah, mari kita hiasi hidup kita dengan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kaum muslimin yang berbahagia, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa kata Allah yang menghiasi kehidupannya dengan nilai-nilai takwa kata Allah, wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, akan kami berikan kepada dia itu yaitu rezeki dengan jalan yang sangat mudah. Masalah muslimin yang berbahagia. Jadi kalau kita perhatikan dalam hidup dan kehidupan manusia ini, berbagai macam cara manusia mendapatkan rezeki. Ada dengan jalan banting tulang peras keringat dari pagi sampai sore untuk mendapatkan rezeki daripada Allah. Kadang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita perhatikan manusia hidupnya santai saja tapi rezekinya banyak. Maka ini rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin diberikan oleh Allah taala rezeki, kalau kita ingin dimudahkan oleh Allah taala rezeki kita dalam hidup dan kehidupan ini, kita hiasi hidup kita dengan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata-kata takwa itu? Apa arti takwa itu? Masyaallah muslimin, sedang umat-umat yang berbahagia. Yang dikatakan takwa itu adalah adaul wajibatin wajtanibu mahrumatin. Jadi ketika kita ingin menghiasi hidup kita dengan nilai-nilai takwa, apa yang dikatakan takwa itu? Yang dikatakan takwa itu adalah melaksanakan, adau mengerjakan sekalian perintah-perintah yang difardukan oleh Allah Ta'ala dalam hidup dan kehidupan kita. Melaksanakan sekalian perintah-perintah yang telah dilukiskan oleh Allah di dalam Al-Quran, di dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian wajatanibu mahrumati, kita jauhkan yang bentuk-bentuk yang diharamkan oleh Allah di dalam hidup dan kehidupan. Inilah yang dikatakan takwa. Ketika kita selalu berusaha untuk melaksanakan sekalian perintah Allah dalam hidup dan kehidupan kita, ketika kita berusaha untuk menjauhkan sekalian larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, untuk menjauhkan sekalian yang diharamkan oleh Allah taala di dalam hidup dan kehidupan, maka kita ketika itu telah berusaha untuk mewujudkan nilai-nilai takwa di dalam hidup dan kehidupan kita. Tetapi dalam kehidupan kaum muslimin yang berbahagia, perintah kita laksanakan juga, larangan kita laksanakan juga, maka ini belum juga termasuk kita orang-orang yang bertakwa. Ketika kita tidak termasuk pada orang-orang yang bertakwa, ketika terjadi kesulitan, ketika terjadi persoalan problem dalam hidup dan kehidupan, Allah tidak akan pernah memberikan solusi jalan keluar dalam menghadapi problem dan masalah dalam kehidupan itu. Ketika kita juga tidak termasuk pada orang-orang yang bertakwa, maka Allah tidak akan pernah memberikan rezeki dengan jalan mudah di dalam hidup dan kehidupan kita. Masyaallah muslimin jemaah yang berbahagia, mudah-mudahan khutbah yang ini bermanfaat bagi kita bersama. Marilah kita hiasi kehidupan kita di dunia ini, terutama yaitu dengan nilai-nilai takwa dalam rangka meraih kesuksesan kehidupan dunia, meraih keberuntungan kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Fattaqu ya ulil absar la'allakum tuflihun. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhiru ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat